Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sedikit daripada pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, nasihat untuk hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana dulu tuh? Bulan lalu. Oh, ini ada tandanya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hatim al-Asam. Ya, ada seorang imam namanya Hatim al-Asam. Asam tadi apa artinya asam, Pak? Tuli. Ya, Pak? Tuli. Ya. Wa huwa Abdurrahman Hatim ibn al-Ulwan. Jadi namanya Al-Imam Hatim. Nama aslinya Abdurrahman. Siapa? Abdurrahman. Huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Ya. Pada suatu ketika wakana, ya, dulu ya, diriwayatkan ja'at imra'atan. Ya. Ja'at imra'atun, datang kepada Imam Hatim yang namanya seorang perempuan. Fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Jadi ada perempuan yang datang kepada Imam Hatim al-Asam, mau nanya suatu pertanyaan, ya, kepada ulama nih. Tapi di tengah-tengah ini sedang ngomong ini perempuan, ya. Faltafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halah sautun fa khajalat. Tiba-tiba nih lagi nanya sama Imam Hatim, si perempuan ini apa, durrat itu bahasa kita, keluar angin tuh, Pak. Ya, kentut. Nah, perempuan lagi nanya di depan Imam Hatim, dia keluar angin, kentut tuh. Ya. Terus Imam Hatim bilang sama ini perempuan, ya, qala al-Hatim irfa'i sautak. Kerasin suara ente, anak-anak, kerasin suara ente. Ya. Tadi kan kentut tuh perempuan. Imam Hatim pada bilang apa? Kerasin suara ente. Oh, senang tuh perempuan. Wah, berarti nih Imam Hatim nggak dengar saya kentut. Wah. Mukanya nggak jadi merah lagi dia. Coba kalau dengar, wah, kita kan gitu tuh, ya. Mau apa coba? Kalau kentut depan orang ketahuan gimana muka kita. Yang malu muka apa pantat? Muka merah tuh, Pak, ya. Ini perempuan di depan Imam Hatim kentut, tapi Imam Hatimnya bilang apa? Irfa'i sautak. Ya. Kasih suara ente. Oh, hilang deh buat Imam Hatim ini. Tuli. Fasalatil barakatuh. Ya. Irang di dalam hatinya bagi irang gitu. Bidzalika wa qalat innahu lam yasma' saut katanya. Wah, ini berarti Imam Hatim enggak dengar nih apa yang saya omongin. Itu makanya dijulukin apa? Al-Asam. Hatim padahal mah dengar. Beliau nutupin aib itu perempuan. Tuh sebegitunya tuh, Pak. Kalau kita kan enggak, mungkin apa ya? Kadang-kadang dikatain enggak? Congong. Kalau yang kentut orang miskin habis dimaki-maki, Pak. Betul, Pak. Brengsek gitu ya. Coba yang kentut orang kaya, orang Eropa kira-kira gimana, Pak? Aja, Pak. Kalau yang kentutnya orang yang terhormat, orang kaya. Tapi kalau yang kentut orang miskin, habis. Maki-maki betul, Pak. Keluar itu, ada ajab gitu. Tapi kalau yang orang dihormati, orang kaya, oh bapak ya, begitu kan, diresapin aja tuh tentunya orang kaya. Masya Allah. Imam Hatim tuh, Pak, sampai sebegitunya menutup keburukan orang. Padahal dia tahu, ya, itu caranya dia untuk apa? Besok dia berkiamat dia mohon kepada Allah juga apa? Supaya aib-aibnya ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW katakan, man satara musliman satarallahu yawmal qiyamah.
Siapa orang yang nutupin aib saudaranya, kelak yaumul kiamah ditutupin aibnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak kita kira-kira? Sulit. Bongkar semua tuh sama kita keburukan orang. Ya, orang yang maksiat berbuat dosa habis diomongin. Tapi Imam Hatim kentutnya perempuan sembunyiin. Kentut disembunyiin. Itu begitu tuh. Ya, Imam Hatim Al-Asab namanya Abdurrahman. Fadhalaka alaihi, maka pada saat itu pula si perempuan ini menjuluki namanya Hatim Abdurrahman, namanya Hatim Al-Asab gitu. Pada suatu ketika Imam Hatim ini didatangi syaitan, jin nih Pak, didatangi jin. Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitani, kata Imam Hatim, pernah datang waktu pagi syaitan kepadaku, jin nih datang sama aku katanya. Jin ini nanya, faqala syaitan, maka berkata syaitan kepadanya, ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskutu. Imam Hatim ditanya, ya Imam Hatim, ma ta'kulu, apa yang kamu makan? Wa ma talbisu, apa yang kamu pakai? Wa aina taskutu, di mana kamu tinggal? Fa aqulu lahu, kemudian kata Imam Hatim, aku katakan kepada itu syaitan, akilul maut ay aduku miraratal maut, yang aku rasakan, yang aku makan setiap hari itu syaitan, aku selalu ingat nama kematian. Itu orang beriman tuh begitu tuh Pak, selalu ingat sama kematian. Kalau ingat sama kematian, ibadahnya semakin kuat, dekat sama Allahnya semakin kuat. Karena dia tahu, kalau setelah dunia ini ada akhirat, bakal mati dia, dan diberi kehidupan nanti di alam barzah sama Allah. Tetapi baik atau enggak, disiksa apa enggak di dalam barzah itu. Jadi yang diingat sama Imam Hatim apa? Kematian. Dan kita nggak bisa lari dari itu. Sekarang kita ketemu bulan Rajab, orang kepengen dapat di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban dia meninggal. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah kita nggak tahu apakah itu bagian kita. Umurnya sampai ke Sya'ban pengen dapat Ramadan, masuk Ramadan dia nggak bisa merasain bulan suci Ramadan, sampai meninggal. Ada yang begitu? Ada. Makanya Nabi ngajarin doa tuh Pak di bulan Rajab sama kita. Apa tuh? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Nah, disuruh baca nih kalau datang bulan Rajab, Rasulullah SAW baca ini doa. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampai usia aku sampai kepada bulan suci Ramadan. Itu doanya dari Rasulullah SAW. Jadi Muhammad ketika tahu syaitan begitu, apa yang kamu makan? Azukul maut, aku rasakan, ingat sama mati. Itu makanan aku setiap hari itu Pak. Ingat sama kematian. Jadi ibadah terus. Segala aktivitasnya semuanya adalah ibadah. Maupun dia cari rezeki, Imam Hatim cari rezeki dengan berdagang, dia niatnya ibadah karena dia tahu beliau kalau nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma talbisu, dan apa yang kamu pakai wahai Imam Hatim? Albisul kafan, yang aku pakai nanti adalah apa? Kain kafan. Semuanya kita besok bakal dipakein kain kafan. Itu pakaian terakhir kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang beda Pak. Gak ada perbedaan antara kalau di rumah mau yang miskin, mau yang kaya, mau pejabat, tetap pakai kain kafan. Warnanya serempak, warna putih. Gak boleh pesan. Saya pengen beda ada yang lain, nggak boleh.
Ya. Putih. Ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bawa? Nggak ada. Untuk urusan dunia nggak ada yang kita bawa. Ya. Waktu keluar dilahirkan dari rahim ibu kita, apa yang kita bawa? Ada nggak? Nggak ada yang kita bawa. Ya. Lemah kita waktu dilahirkan, nggak bisa apa-apa. Ya. Menggenggam kadang-kadang seorang bayi ketika dilahirkan dari perut ibunya, katanya begini. Terjadi akhir di dunia ketika besar, kuat, bakhil, begini nah. Ya. Ntar kembali kepada Allah, apa yang kita bawa? Nggak ada. Ya. Kita diciptakan dari air yang hina, air mani. Hina nggak Pak? Hina itu air mani. Walaupun nggak najis, najis mah nggak air mani Pak? Hah? Air mani najis nggak? Yang belajar fikih, najis nggak? Nggak najis. Iya. Air mani nggak najis, tapi jijik nggak? Jijik, hina, kotor, tapi nggak najis. Ya. Jadi manusia yang kita miliki, yang kita bawa kemana-mana apa? Kotoran nggak Pak? Di dalam perut kita. Kemana-mana kita bawa kan? Iya. Jelas sama ini ikut nih. Kotoran. Kalau mati jadi bangke. Iya. Jadi bangke kan? Jadi bangke. Nah, apa yang mau dibanggain? Iya. Apa yang mau dilulukan? Enggak ada. Sombong, enggak ada artinya udah. Ya, orang kita dari yang hina, bawa kotoran kemana-mana. Nanti mati hina lagi. Di apa pangkatnya sombong? Enggak ada. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, selamat apa enggak? Gitu doang. Ya, selamat apa enggak besok? Dipikirin, disuruh dipikirin katanya. Makanya disuruh ngaji gitu ya. Suruh ngaji gitu. Biar mikirin tuh. Buat besok kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Gitu. Apa yang kamu pakai katanya? Al-kafan. Kain kafan besok kita tuh. Ya. 2 lembar apa besok ya? Laki-laki berapa lembar? 2 lembar. Ya, kadang ada yang lebihin ya, dipakein sarung ya. Pakai sarung ya. Kadang juga pakai sorban, tambahin gitu ya. Boleh-boleh aja, iya. 2 lembar besok yang kita bawa. Iya. Udah disiapin belum? Siapa yang nyiapin PRT? Jadi siapin belum buat kapan? Kalau usah disiapin juga udah ada apa pasti? Ada kan? Ada. Orang yang hidup punya kewajiban kan? Iya, orang yang hidup punya kewajiban. Yang perlu kita siapin apa tuh? Amal dari sekarang. Ini mumpung bulan Rajab nih. Ya ampunan Allah dituangin nih sekarang nih. Jangan lari dari bulan Rajab ini, ampunan Allah sekarang ada. Kejar, cari, ya. Biar besok dapat husnul khotimah gitu Pak. Ya. Wa asbudul qabr. Ya. Yang ketiga ditanya apa? Dia tinggal di mana ya? Apa katanya? Wa asbudul qabr. Ya. Aku tinggal nanti yang pertama mana? Di alam kubur. Ya. Makanya di dalam surat apa tuh? Al-Adiyat ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apa yang kamu ketahui kalau kamu sudah dibangkitkan dari kubur? Apa kamu yang kata Allah? Tidak bisa berbuat apa-apa kita. Kubur itu penentu Pak. Ya. Kubur itu penentu. Penentu dari apa? Penentu dari kehidupan kita waktu di dunia. Iya. Kalau di alam barzahnya disiksa, akhiratnya disiksa.
Maka dunianya bagaimana waktu itu? Ya. Dunia ini ladang akhirat. Kalau baik dunianya, baik akhiratnya. Tapi kalau buruk dunianya, jahat dunianya, buruk nanti akhiratnya. Gitu. Jadi dunia ini cuma ladang. Bagaimana kita? Ya. Kalau dalam hidup ini baik terus, ya taat terus, selamat. Imma ufratan min khulfal niron, atau imma rawdatan min riyadil jannah. Kubur itu bisa jadi lubang daripada lubangnya api neraka, dan bisa jadi taman daripada tamannya surga. Makanya kalau kita ada orang meninggal suka doain gitu ya, mudah-mudahan nih kuburnya di rawdatan min riyadil jannah, begitu kan? Iya, doain begitu. Semoga kuburnya jadi taman surga. Memang begitu. Menentu untuk menuju akhirat. Kalau selamat di dalam kuburnya, di alam barzahnya selamat. Tapi kalau udah rusak di alam barzahnya, disiksa di alam barzahnya, maka dia akan dapat siksa terus sampai akhirat. Ini syaitan ketika pertanyaannya dijawab sama Imam Hatim apa? Fayahum. Asyaitan bidon roh. Kabur nih syaitan nih. Saya tanpa takut. Ya. Bakal mati gak syaitan nanti? Mati juga kan makhluk. Ya. Ketika dijawab semua pertanyaannya, makannya apa, pakaiannya apa, tinggalnya di mana, Imam Hatim jawab semua tuh. Yang aku makan matian. Iya. Yang aku pakai kafan. Tempat tinggalku kuburan. Kabur nih syaitan. Lari dari Imam Hatim. Takut juga dia. Karena dia tahu dia makhluk, hamba Allah, bakal mati juga. Mati gak setan? Mati. Kalau dia nggak tahu, jin sama Allah Subhanahu Wa Taala disiksa kan? Disiksa. Jin disiksanya dibakar juga kan? Dibakar juga, sama. Sakit nggak? Sakit. Kan diciptakannya dari api, kok kepanasan juga sama. Jadi kalau orang tanya, kan orang disiksa tuh nanti kan di dalam alam barzah atau nanti di neraka disiksa tuh manusia. Terus kalau jin kan diciptakan dari api, apa disiksa juga sama api? Sama disiksa juga. Panas ya mereka kepanasan, panas juga. Kita diciptakan dari apa? Tanah. Ya kan dari tanah. Dari tanah. Ya, genteng dari apa tuh Pak? Nah, Bapak tembok tuh orang pakai genteng. Sakit ya? Tanah sama tanah sakit juga. Tanah kepal-kepal nih. Nempel Ustaz Fadilah. Ya, sakit gak Ustaz? Lah sakit. Gitu. Ya begitu juga jin yang diciptakan dari api bakal disiksa juga kalau dia nggak taat. Dari api juga. Panas juga. Gitu. Jadi mumpung bulan Rajab, ya Allah kasih izin sekarang umur kita dapatin bulan Rajab. Minta sama Allah yang banyak. Minta kebaikan, taatnya biar kuat sama Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari perbuatan dosa, biar selamat sampai minta sampai umur kepada bulan Sya'ban dan juga bulan suci Ramadan. Karena pahala terus semakin meningkat, ya semakin berlipat-lipat ganda, apalagi di bulan suci Ramadan. Yang suasananya hawa-hawa Ramadan itu udah berasa sekarang nih, ya. Nikmat. Orang kangen tuh Pak. Ini kalau sekarang kita kira katanya Ramadan, hadis Rasulullah SAW katakan, siapa orang yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, baru kira doang tuh. Belum masuk Ramadan dia kira, nanti kita lagi Ramadan, dia kira tuh. Iya. Jasadnya diharamkan dari api nerakanya Allah. Baru kira doang tuh. Gimana dia bisa laksanakan ibadah besok di Ramadan? Wah, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita hamba-hamba yang senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjadikan semua keturunan kita adalah keturunan yang soleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la